Bab 18. Kening. Romeo menahan bahu Cassandra ketika istrinya itu akan meninggalkannya. Entah kenapa tangannya tiba-tiba saja melakukan hal tersebut, mengikuti otaknya yang sudah tidak tahan mendengar ucapan dari istrinya. Kenapa kembali? Bukankah kamu masih ada urusan di kota B? Dan juga kekasihmu ada di sana, bukan? Kekasih? Apa maksud Cassandra ada Alice? Apakah selama ini Cassandra menganggap mereka memiliki hubungan? Mungkin dulu sebelum Romeo mengetahui bagaimana sikap Alice yang sebenarnya, dia sempat tertarik, meskipun tidak ada keinginan untuk menjalin hubungan dengan mantan sekretarisnya itu. Apa maksudmu, Casey? Kenapa kamu mengatakan hal itu? Apa benar jika kamu yang menyuruh Alice untuk mengikutiku ke kota B? Cassandra tersenyum miring. Benar, aku yang menyuruhnya. Kenapa? Kamu mau mengucapkan terima kasih? Cassandra mendorong tubuh Romeo sampai pria itu mundur ke belakang. Kemudian dia melanjutkan langkah sambil tertawa kecil. Kamu bisa bersamanya mulai dari sekarang, tanpa gangguanku. Romeo mengepalkan tangannya. Bukan itu yang ingin dia dengar dari mulut Cassandra. Perasaannya begitu kacau sampai Romeo lupa bahwa selama ini dia tidak menyukai Cassandra. Ah, ada apa denganku? Pria itu mengusap wajahnya kasar. Kemudian segera berjalan menuju kamarnya yang berada di samping kamar istrinya. Romeo lelah, dia butuh istirahat. Sedangkan Cassandra sudah mengendarai mobilnya dengan kecepatan sedang. Dia ingin mengembalikan hobinya yang dulu suka mengoleksi buku-buku dari penulis terkenal. Dulu sebelum Cassandra menjadi bodoh karena cinta. Cinta pada pria yang salah. Seharusnya sejak kehidupan sebelumnya, Cassandra membuka mata bahwa di sekelilingnya banyak muka-muka palsu yang mereka perlihatkan. Banyak kawan yang menjadi lawan, contohnya Alice. Dulu sebelum Romeo menunjukkan perhatiannya pada sekretaris itu, Cassandra memang sering meminta pendapat pada Alice. Cassandra mengira jika Alice memang wanita yang tulus, memberitahukan hal-hal tentang apa saja yang disukai Romeo dan sikap seperti apa. Tetapi nyatanya, semua itu hanya akal-akalan Alice untuk membuat Cassandra terlihat buruk di mata Romeo. Rasanya kesal sekali mengingat betapa bodohnya aku dulu, gerutu Cassandra. Wanita itu hanya bisa merutuki kebodohannya sendiri, tetapi dia harus bersyukur telah diberi kehidupan yang kedua, sehingga dia bisa memilih dan melihat siapa saja yang harusnya menjadi kawan dan lawan. Romeo menatap jam di dinding. Sudah pukul 8 malam, tetapi istrinya itu belum pulang sejak siang tadi, membuat Romeo gelisah. Jujur, setelah melihat perubahan pada diri Cassandra, membuat pria itu merasakan perasaan asing yang melusup masuk begitu saja. Dia tidak bisa mengontrol otaknya sendiri. Ingin rasanya mengabaikan Cassandra yang telah berubah, tetapi nyatanya tubuhnya berkata lain. Contohnya seperti sekarang ini. Dengan bodohnya Romeo menunggu istrinya itu di ruang tamu. Bahkan dia sudah menunggu Cassandra selama 2 jam. Rasanya itu bukan seperti Romeo. Apakah dia telah mendapatkan karma karena selama setahun lebih mengabaikan Cassandra? Dan dia hanya sebulan saja diabaikan seperti itu sudah berasa kesal dan marah kepada istrinya. Lagi-lagi Romeo hanya bisa menghela nafas kasar. Suara dari mobil terdengar. Romeo bisa memastikan jika itu adalah Cassandra. Akhirnya istrinya itu pulang juga. Kenapa Romeo menjadi merasa lega ya? Romeo sempat berpikir jika Cassandra tidak akan pulang ke rumah seperti sebelumnya. Cassandra pernah tidur di kantor selama beberapa malam. Ceklek. Romeo langsung menegakkan tubuhnya ketika melihat Cassandra sudah pulang dengan membawa beberapa paper bag di tangan kirinya. Sedangkan tangan kanan membawa buket bunga lili yang sepertinya masih segar. Romeo mengurutkan keningnya menatap buket bunga itu. Dari siapa gerangan yang memberikan buket bunga kepada Cassandra? Casey, tunggu. Seru Romeo menghentikan langkah Cassandra yang berjalan melewatinya. Wanita itu menoleh dan menatap Romeo dengan tatapan datar. Ada apa? Cepat katakan apa maumu. Aku tidak ada waktu banyak untuk meladenimu. Sarkas Cassandra dengan tatapan tajam. Membuat Romeo membelalakan matanya. Kejadian ini, ucapan ini, sama seperti ucapannya di masa lalu ketika Cassandra selalu mengusiknya. Romeo, tunggu sebentar. Aku ingin bicara. Ada perlu apa lagi? Cepat katakan. Aku tidak punya waktu untuk meladenimu. Romeo, aku hanya ingin mengatakan jika aku merindukanmu. Aku ingin mengajakmu kencan. Cih. Romeo mengerjapkan matanya ketika Cassandra bercak. Wanita itu mengibaskan tangannya, kemudian bersedekap dada.
Kenapa Romeo tidak suka dengan sikap Cassandra seperti ini? Di mana Cassandra yang dulu yang selalu berbinar kala melihatnya? Istrinya itu benar-benar sudah berubah, dan hal itu membuatnya kecewa. Kenapa sekarang kamu berubah? Tanya Romeo to the point. Cassandra tersenyum sinis. Aku berubah karena kamu. Romeo menggelengkan kepalanya. Maksudnya apa? Apa kamu balas dendam sama aku? Karena selama ini sikapku yang cuek dan kasar? Cassandra manggut-manggut. Ya, itu salah satunya. Bukankah kamu gak suka dengan sikapku yang dulu? Kamu gak suka jika aku mencintaimu? Kamu gak suka kalau aku mengejarmu? Kamu gak suka dengan semua sikapku? Maka dari itu, aku merubahnya. Romeo kesulitan menelan ludahnya. Dia merasa Cassandra telah menelanjangi dirinya saat ini, membeberkan semua sifat yang dulu dia tunjukkan pada istrinya itu. Memang benar, jika Romeo tidak menyukai sikap Cassandra yang dulu, yang menurutnya begitu kekanakan, padahal Cassandra sendiri sudah berusia dewasa, yaitu 22 tahun. Cassandra yang dulu selalu memakai pakaian yang seksi dan juga make up yang menor, membuat Romeo merasa ilfil, padahal Cassandra akan sangat cantik jika memakai make up natural saja. Cassandra bahkan memiliki dress yang besar dan panjang, tetapi wanita itu malah lebih suka memakai pakaian ketat dan seksi. Terima kasih, karena sudah mau berubah. Lirih Romeo menundukkan kepalanya, merasa lebih lega jika Cassandra benar-benar ingin berubah. Ya, sama-sama. Mulai sekarang aku akan berubah menjadi Cassandra yang membencimu, tidak lagi Cassandra yang mencintaimu. Jadi seharusnya kamu mulai sekarang tidak perlu mengurusiku lagi. Cassandra senang melihat raut wajah Romeo yang terkejut. Bersambung.